Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Yang al-fakir Al-Azimi Al-Habib Abdullah bin Husain Al-Abbas adalah Habib Umar bin Idrus bin Husain Al-Abbas dan seluruh para hadirin, para kiai, para tokoh masyarakat, para asatidz dan seluruh jamaah pada pagi hari ini yang disingkat dengan GS3B. Betul? Kepro atau gitu. Saya udah biasa ngisi subuh ngantuk. Karena jam 9 setelah ini mau debat di Robinto ini lawan orang Banten. Jadi dari kemarin sore belum tidur. Ini kekuatannya sudah 32%. Ya. Semoga musuhnya datang. Kabur. Di sini kita kumpul mengadakan acara Maulid Nabi, memperingati kelahiran Rasulullah SAW. Jadi sebenarnya kalau boleh jujur, kita itu tidak pantas jadi umat Rasulullah. Beneran? Kita itu tidak pantas jadi umat Rasulullah. Sholat kita ada istiqomah, zikir gak ada yang istiqomah, jamaah gak istiqomah, sholawat jarang-jarang, sodakoh ya milih-milih juga. Jadi sebenarnya mau dikatakan umat Rasulullah malu gitu. Makanya ada Sayyidina Al-Imam Hasan Al-Basri itu pernah mengatakan, tafaqqadu al-halawah fi thalath. Carilah sebuah kenikmatan dalam 3 perkara. Ini dawuhnya Sayyidina Hasan Al-Basri. Carilah al-halawah, kenikmatan, fi thalath, dalam 3 perkara. Nah, yang pertama fi sholat, di dalam salat kita. Salat itu berat, rukun-rukun salat, batal-batalnya salat, makruh-makruhnya salat. Kita kan tidak. Allahu Akbar ingat angsuran besok jadi tempo, betul. Jadi salat kita perlu disolatilah lagi, Pak. Itu. Maka dari itu yang pertama, carilah kenikmatan di dalam salat. Bagaimana caranya? Harus tahu artinya, harus tahu maknanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Ingat, kalau sering ditolong oleh Allah, Allah itu zat yang maha terpuji. Tidak ada selain Allah yang pantas dipuji. Pujian itu hakikatnya hanya milik Allah. Salat, carilah kenikmatan dalam salat. Tidak akan nikmat sebuah salat kalau tidak dilatih. Kalau tidak dilatih gak bisa. Orang baru bisa merasakan nikmatnya salat ketika dia ruku, dia males mau iktidal, pengen ruku terus. Subhana rabbiyal azim. Ketika dia sujud, dia malas mau berdiri karena pengen sujud terus. Itu sudah mulai nikmat itu. Apalagi kalau sholat tarawih, Pak, ya. Semakin cepat, semakin banyak jamaahnya. Biasanya kalau yang muda-muda itu milih-milih musola kalau tarawih. Kalau dibaca takbir oleh imam, wah itu besok tinggal 1 stop itu, Pak. Saya di rumah kalau imam ini kalau jam 7 mulai, jam 9 selesai. Saya kalau imam itu 2 jam. Kenapa? Yang nggak ikut gak apa-apa, terserah gitu. Apa yang dicari? Halawah, kenikmatan dalam sholat. Kapan lagi gitu loh. Kita makan sudah dikasih makan oleh Allah, rumah sudah dikasih oleh Allah, kendaraan kita sudah dikasih oleh Allah.
nafas tidak pernah libur walaupun 1 menit kan begitu. Tapi sholat terburu-buru, seolah-olah lebih penting dunia kan gitu. Nah ini berat ini Pak. Ini bukan hanya ngomong saja. Jangan bisa buktikan orang yang sholatnya itu lama, berarti dia itu biasanya sedang mencari kenikmatan. Syekh Muhammad bin Alawi Al-Maliki dan Syekh Ramadan Al-Buti itu sepakat tidak suka sama orang yang sholatnya rapat. Itu ada itu yang seperti itu, khususnya Ramadan. Bayangkan jangan di depan Pak Jokowi ngomong secepat sholat tarawih, ditampar waktu itu. Carilah kenikmatan dalam sholat. Pesan Rasulullah terakhir itu apa? Sholat kan. Rasulullah tidak berpesan jenengan itu sungguh sodako. Kenapa? Nanti kalau sholatnya bagus, efeknya ada yang lain begitu. Kalau sholatnya jenengan baik, itu efeknya ada yang lain. Jadi kalau ada orang ahli sholat tapi pekerjaannya itu gak beres, masih seneng gibah saja sama masih seneng bertengkar saja, berarti perlu dicek sholatnya. Karena sholat itu tanha anil fahsya'i wal munkar. Itu Al-Quran yang berbicara. Yang kedua kata Imam Hasan Al-Basri apa? Carilah kenikmatan fil Quran, di dalam bacaan Al-Quran. Kita kadang sebulan tidak pernah hatam baca Quran. Padahal orang Islam bertahun-tahun jadi orang Islam baca Quran tidak hatam-hatam, kadang setahun hatam 1 kali. Gitu mau masuk surga tanpa hisab kan? Ya harus berteman dengan Mama Gufron dulu. Biar nggak masuk neraka karena dia yang jaga kayaknya. Ya, jadi baca Quran jarang hatam, sholatnya sudah pas-pasan. Gitu pengen masuk surga tanpa hisab. Allah itu maha adil, ingatnya Allah itu maha adil. Dan Allah tidak akan pernah zalim kepada hambanya. Yang semangat ibadahnya tidak akan pernah Allah zalimi nanti di akhirat. Kita kadang seperti itu. Semangatnya itu datang-datangan kata Mulia. Ketika awal bulan baru gajian, semangat masjid Pak, sorban di bawah yang paling bagus. Coba akhir. Jadi kalau di rumah saya itu ada sapi lidi, itu bukan buat nyapu, buat mengguli saya tuh. Jadi kalau main di rumah ada sapi lidi di rumah, itu bukan buat apa. Sampai ayah saya itu mengatakan begini, kamu andaikan umur 60 tahun, tapi kamu syariatnya salah, aku pukuli kamu. Itu janji ayah itu. Terus kelihatan saya ada iritan, zikir. Makanya kata Imam Hasan Al-Basri, yang ketiga, zikir. Carilah kenikmatan di dalam zikirmu. Zikir itu penting loh. Yang sering baca Rotibul Haddad bagus. Yang sering baca Rotibul Attos bagus. Soalnya kemarin ada kiai dari Banten bilang begini, gak usah baca Rotibul Haddad katanya. Cukup rotib-rotib yang ada di NU. Apa ya? Rotib yang ada di NU. Padahal Kiai Haji Hasyim Asy'ari mengijazahkan salah satu hizib yang terkenal yang dikarang oleh Al-Habib Ali Al-Attas, namanya hizib Khulasatul Maghnam wa Bughiyatul Mahtam Bismillahil A'zam. Amalan itu untuk perang itu Pak. Itu diijazahkan oleh Kiai Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama. Ada orang Banten bilang tidak usah baca-bacaan rotib katanya. Ya itu mahal ya. Yang ngarang kitab hanya lewat Google, ngomong bahasa Arab aja repot. Giliran ditantang debat gak datang. Saya jauh-jauh dari Madura bawa kitab satu dus Pak. Di bandara itu dilihatin sama orang-orang barat itu. Mungkin kita bawa bom karena isinya kitab Pak. Dari luar ini sedap. Isinya kitab. Itu harus hatam dalam waktu 2 minggu. Hatam berangkat nyampe ke sini 5 hari yang lalu saya sudah di sini belajar lagi.
beberapa manuskrip dari manuskrip Bangkalan, manuskrip Cirebon, dan ternyata nggak datang. Ngajak di Uin Wali Songo kemarin. Kalau memang berani Uin Wali Songo, oke siap. Begitu gak datang ya datang sendirian. Dia gak ada loh. Ini memang anak nyasar. Ya seperti itulah. Jadi negara kita ini termasuk negara yang unik Pak. Unik. Pesantrennya Mama Gufron kan namanya unik gitu ya. Giliran hujan turun yang dimarahi malaikat mungkar nakir kan gak nyambung. Kalau hujan mungkar nakir saja. Perasaan mungkar nakir ini bagian kubur, bukan bagian hujan. Apa beda tupoksi sekarang? Ada tugas gitu ya. Saya akan menjaga neraka. Perasaan dari dulu malaikat malaikat pernah lain kalau suci ya jadi ada yang mimpi Nabi Khidir, mimpi Nabi Khidir. Saya sampai detik ini tidak bisa ketemu Nabi Khidir. Nabi Musa pengen ketemu Nabi Khidir Pak. Majma'ul bahrain al-ambiya melewati dua lautan. Golongan mereka setiap malam ketemu Nabi Khidir. Apa punya keperluan? Bisa. Orang-orang hebat mereka. Yang saya takutnya ketika datang anak buahnya malaikat semua gitu. Kita mau debat apa kalau sudah seperti itu? Mau bertanya ke malaikat hanya amal roh buka, aduh susah ini gitu kan. Nah ini ya negara kita sama Indonesia. Dan suatu saat para kiai yang akan diadu domba itu diingat-ingat pasti terjadi. Para kiai belum, sekarang ini masih belum. Kenapa? Karena dipandang para habaib ini masih di atas kiai. Kiai masih hormat kepada para habaib. Hormatnya karena nasab. Nah, nanti ketika habaib ini sudah selesai, para kiai akan diadu domba. Setelah itu orang-orang sekarang ini yang bermasalah akan dibuang itu nanti. Nasibnya sama seperti Panji Gumilang, akan sama seperti Saifuddin Ibrahim, gitu ya. Akan sama nanti. Nanti kalau sudah nggak dibutuhkan dibuang mereka, dibuang. Ada masanya mereka itu nanti. Makanya ya sudah kita tetap elegan menjawab secara ilmiah, lalu mengatakan mana kitab sezaman katanya. Kitab sezamannya mana? Padahal orang yang mengatakan kitab sezaman ini pertama kali ngomong kayak gitu, besoknya langsung dilanggar oleh dia. Wali Songo, Sunan Gunung Jati itu jalurnya kan ke Ahmad Khan. Ahmad Khan itu keturunan dari Sayyidina Ubaidillah. Nah, dipindah Sunan Gunung Jati dipindah ke Musa al-Khadim. Sayyidina Musa al-Khadim itu wafat tahun 183 Hijriah. Sunan Gunung Jati manuskrip yang ditemukan paling tua abad ke-11 1033. Ada jarak 850 tahun kosong. Coba tanyakan mana kitab sezamannya. Anak-anak ini coba. Akan bisa. Dipindah lagi, kecil lagi. Dipindah lagi. Mungkin di akhirat Sunan Gunung Jati begini. Ini nasab saya mau dimanakan ini. Mungkin bertanya seperti itu, Pak. Lama-lama nyuruh tidur juga nasabnya. Karena yang di darat juga gak cocok semua, akhirnya dari yang laut gitu. Ya seperti itulah. Makanya kata Rasulullah, Ifnani kata Rasulullah, khoslatani, dua perkara finasi dalam masalah yang diperbutkan manusia, yang dipermasalahkan, huma bihi kufrun. Sebab dua perkara ini orang-orang ini akan kafir. Satu, an-niyahah alal mayyit. Ya. Dua perkara yang menyebabkan orang kafir. Satu, an-niyahah alal mayyit, meratapi mayat. Sedih terus, kayak gak percaya sama takdir Allah, gak ikhlas. Yang kedua, at-ta'nu fil ansab, menghina nasab orang lain. Hati-hati.
menghina seorang lain. Nah, jam 9 setelah ini kita akan mengadakan debat di Robito, bisa ditonton di Nabawi TV nanti di YouTube. Ya, semoga datang. Saya kasih jaminan 10 menit pertama tumbang. Ya sama nama. Jadi sebelum debat saya tanyakan dulu nama ayahnya siapa sebenarnya itu. Karena nama ayahnya dia agak jelas kok. Ada yang mengatakan Samun, ada yang mengatakan Salman. Jadi beda pendapat. Masa yang ngasih arisan kata-kata. Bisa beda pendapat nama ayah itu. Saya jadi teringat Paulus ini tokoh dalam Kristen. Paulus itu ayahnya sekarang ada yang tahu. Padahal kisah Paulus itu mendominasi dalam perjanjian baru. Tapi ditanyakan sekarang siapa nama ayahnya nggak ketemu. Apa dia dengan keturunan Paulus kata dia. Saya nggak tahu juga. Makanya kita ada diskusi biar ini. Ya, mungkin itu dulu yang bisa Majid sampaikan. Semoga akidah kita dijaga oleh Allah. Semoga sholat kita diterima oleh Allah. Yang punya hutang semoga dilunasi oleh Allah. Dan semoga kita tetap istiqomah. Dan nanti di akhirat kita diakui sebagai umat Rasulullah SAW. Sekian. Kalau ada salah kata itu dari Al-Fakir pribadi. Kalau ada kebenaran itu datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.